الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله وهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد. Segala pujian dan syukur kita untuk Allah Rabbul Alamin. Salawat dan salam kita untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 3 ayat sudah kita bedah dari surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim, hanya Allah yang tahu apa maksud dan artinya. Tetapi iman kita ini adalah ayat pertama dari surat Al-Baqarah. Kemudian dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an ini telah Allah pastikan kitab yang maha benar. Kitab yang paling bisa diandalkan untuk mengantarkan manusia kepada jalan yang selamat. Dan di dalamnya tidak ada satupun yang patut untuk dikeragui. Ini ayat kedua. Dan kitab ini hanya menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau orang tidak bertakwa, kitab ini tidak akan bisa menjadi petunjuk baginya. Sekali lagi, hanya orang bertakwalah yang akan mengambil dan mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Jika bukan orang yang bertakwa, dia tidak akan pernah menjadikan Al-Quran sebagai kitab petunjuknya. Ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Seluruh orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Dia percaya Allah, padahal Allah tidak pernah menampakkan diri. Dia percaya surga, dia percaya adanya neraka, dia percaya adanya pahala, dia juga percaya adanya dosa, dia percaya adanya balasan baik dan balasan buruk, dia percaya adanya malaikat yang mencatat amal, dia percaya tentang ruh dan seterusnya. Ini adalah orang-orang yang beriman pada yang gaib. Lah orang macam ini tentu akan mendengarkan apa yang ada dalam Al-Quran ini. Ketika Allah mengabarkan yang melakukan ini, dia ahli surga. Yang berbuat ini, dia ahli neraka. Karena dia beriman pada yang gaib, maka dia dengarkan apa yang ada dalam Alkitab. Ya, maka syarat pertama untuk orang yang bertakwa dalam ayat ini disebutkan adalah orang yang beriman pada yang gaib. Ya, tapi coba lihat. Coba lihat, orang yang tidak beriman pada yang gaib bukanlah orang yang bertakwa. Buktinya, dia berani menipu orang. Tanda bukan orang bertakwa. Orang bertakwa tahu, kalau dia membohongi orang, Allah tidak bisa dibohongi. Nah, ya, kalau dia bisa mengelabui orang, Allah tidak bisa dikelabui. Sehingga ketika seorang budak wanita ditawar agar budak itu menjual salah satu dari kambing yang ada, wanita itu tidak mau. Apa kata para sahabat-sahabat Nabi? Juallah kepada kami, kambingmu kan ratusan jumlahnya. Majikanmu takkan tahu. Apa kata wanita ini? Majikan saya tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Coba lihat. Ini menandakan wanita adalah wanita yang beriman pada yang gaib.
Dia tidak melihat Allah tapi dia takut kepada Allah. Ya. Baik, itu contohnya sangat banyak ya. Tidak mungkin kita ulang kembali sekarang. Tapi ringkasannya begitu. Orang bertakwa yang kedua, yaitu wa yuqimunas shalah. Baru orang itu dikatakan bertakwa kalau dia menjaga salat 5 waktu berjamaah di masjid. Itu baru disebut orang bertakwa. Sehitam apapun jidatnya, saking banyaknya dia sujud, tetapi sayangnya dia tidak ke masjid salat berjamaahnya, maka dia tidak terhitung sebagai orang yang bertakwa. Dan kunci as-salat di situ ada pada yuqimuna. Mengerjakannya berjamaah tepat waktu, kemudian sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia berjuang untuk khusyuk dalam salatnya, serta dia tutup dengan zikir. Ciri orang bertakwa itu ada 3 di ayat yang ketiga tadi. Di ayat yang keempat, ciri orang bertakwa itu juga ada 3. Yang pertama, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan orang-orang yang mereka beriman bima, dengan apa-apa saja unzila ilaik, yang diturunkan kepada engkau hai Muhammad. Apa saja yang diturunkan pada Nabi? Al-Quran dan hadis. Mereka imani semua. Tidak ada yang mereka tolak. Tidak ada yang mereka benci. Apa yang diturunkan pada Nabi? Al-Quran, ayat-ayat Allah. 30 juz dia terima semua. Tidak ada satu pun yang ditolaknya. Nah, wahai Bapak Ibu, bagaimana menurut Bapak Ibu? Bagaimana menurut saudara-saudari? Bagaimana menurut anak-anak Buya? Kalau ada satu ayat saja yang ditolak. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Satu ayat saja dalam Al-Quran kita tolak. Gimana hukumnya orang ini? Hah? Gimana? Tidak menjadi orang mutakin, kata ayahanda kita. Ada yang lain? Dah pasti itu. Tidak menjadi orang mutakin. Tapi hukum yang paling apanya apa? Kafir. Dari mana dapat? Dari mana dapat ini? Surat Muhammad ayat 8 ayat 9. Surat Muhammad surat yang keberapa? Surat yang ke-47 ayat 8 ayat 9. Nah, coba lihat itu dalam surat Muhammad. Surat 47 ayat 8 ayat 9. Hafal? Coba Afan baca. Itu ayat 8, 9-nya. Fa'ahbata a'malahum. Oke, Faik, bacakan terjemahnya, suaranya tinggikan. Dan orang-orang yang kafir, maka celakalah mereka, dan Allah menghapus segala amalnya. Yang demikian itu karena mereka membenci Al-Quran yang diturunkan Allah, maka Allah menghapus segala amal mereka. Allah katakan walladzina kafaru, dan orang-orang yang mereka itu telah kafir. Dia telah kafir, kata Allah di ayat ini ya. Fata'sallahum, celakalah dia. Wa adalla a'malahum, sia-sialah seluruh amalan-amalan mereka. Itu ayat 8. Ayat 9-nya, kenapa dia kafir? Dzalika bi'annahum, yang demikian itu karena sesungguhnya mereka karihu ma anzalallah, mereka membenci apa-apa yang Allah turunkan. Tidak perlu seluruhnya 30 juz dia benci, nggak perlu. Cukup satu ayat saja dari Al-Quran yang dibencinya. Allah katakan kafaru fata'sallahum wa adalla amalahum. Celaka dia sudah kafir, seluruh amalannya sia-sia. Sebabnya apa? Dzalika bi'annahum karihu ma anzalallah. Sebabnya karena mereka membenci apa-apa yang sudah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Fa'ahbata a'malahum, seluruh amalan mereka yang lain, hajinya, umrahnya, puasa Ramadannya, bangun masjid di mana-mana, pokoknya amal-amal apapun yang banyak, Allah batalkan semua. Dan orang ini dikatakan oleh Allah kafir karena
Membenci. Banyak atau satu cukup? Satu saja cukup, apalagi banyak. Apalagi banyak. Contoh. Supaya kita bisa membuktikan dengan sejarah. Kalau ayatnya jelas tadi ya. Contohnya dengan sejarah apa? Contohnya dengan sejarah apa? Kejadian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu saat beliau dibaiat menjadi khalifah Islam yang pertama setelah Nabi Muhammad meninggal. Apa yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar paling pertama? Memerangi orang-orang Islam yang murtad. Kalau murtad itu berarti dah keluar dari Islam kan? Padahal mereka masih syahadat. Mereka masih sholat. Mereka masih puasa. Mereka masih mau melaksanakan haji. Mereka masih muslim. Tapi ada satu. Mereka menolak kewajiban mengeluarkan zakat. Satu itu aja mereka tolak. Yang lain mereka terima. Oleh Abu Bakar As-Siddiq dikatakan murtad. Maka diburu mereka. Seluruh sahabat dijamin oleh Allah masuk surga. Tidak terkecuali Umar bin Khattab. Hanya Umar yang saat itu masih agak keberatan. Tapi dijelaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq dengan dalil-dalil yang kuat. Barulah Umar bin Khattab berkata, Anda benar. Sekarang saya bersama denganmu. Yaitu orang yang menolak satu ayat saja dari Al-Quran, kafir. Dah, jelas? Menolak satu ayat saja dari Al-Quran, kafir. Kalau ada muslimah, hajinya tiap tahun. Puasanya mantap. Sedekahnya berserakan di seluruh Indonesia. Baik ke sana, baik kemari. Tapi membenci jilbab. Masihkah dia muslimah? Apakah amalan-amalannya yang ada itu diterima oleh Allah? Ditolak. Betul? Batal. Dan dia menjadi kafir. Supaya jelas ya. Jadi tidak boleh ada ayat Allah yang dibenci. Sekarang kalau ayat Allah sudah kita sepakat. Kalau ada ayat Allah yang ditolak dan dibenci, kita murtad, kita kafir. Oke. Bagaimana kalau hadisnya? Bagaimana kalau hadisnya yang ditolak? Ya. Di Indonesia ini ada kelompok-kelompok anti sunnah, menolak sunnah. Ada. Nah, kira-kira gimana orang ini? Bapak kita berani menjawab, kafir juga nih. Orang itu kafir juga. Sunnah. Wahai Bapak, Ibu sekalian, hamba-hamba Allah yang kami cintai. Menolak satu sunnah yang sunnah itu hadisnya sahih, sepakat seluruh ulama ahlus sunnah wal jamaah dulu dan sekarang serta selama-lamanya orang itu murtad. Menolak sunnah. Bapak Ibu hamba-hamba Allah yang kami muliakan, ini orang ingkar sunnah, batal syahadatnya. Sekalipun dia mengimani Al-Quran. 2 kalimat syahadat dilafazkannya dengan mantap. Tapi ada sunnah Nabi yang ditolaknya. Jangankan seluruhnya. 1-2 sunnah saja yang dibencinya sama dengan surat Muhammad tadi ayat 8 dan 9. Contoh. Ya. Ada tidak orang Islam hari ini yang benci sekali dengan orang-orang Islam yang lain yang pakai jenggot? Ada enggak? Kalau ngelihat orang lain pakai jenggot itu kayak melihat monyet dia. Ya, kayak melihat kambing sehingga betul-betul gusar dia melihat. Kalau di sekolah dia usir. Kalau ada santrinya, mahasiswanya berjenggotan, diusir. Dikeluarkan. Kalau ada dia punya pegawai berjenggot, diusir. Kenapa? Kamu pakai jenggot. Ini sunnah Rasulullah, tak peduli. Saya tak suka dengan orang yang berjenggot. Nah, orang ini murtad. Keluar dia dari Islamnya. Karena ada sunnah Nabi yang dia benci, yang dia tolak. Masuk ini dalam ayat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Dan orang-orang yang mereka beriman dengan apa-apa saja yang Allah turunkan kepada engkau. Hadis-hadis Nabi Muhammad
itu termasuk dari Allah apa tidak? Perkataan-perkataan Nabi termasuk dari Allah apa tidak? Termasuk dari Allah. Apa dalilnya bahwa perkataan-perkataan Nabi itu dari Allah? Surat An-Najmu ayat berapa? Ayat berapa? Najib, coba baca surat An-Najmu ayat 1, ayat 2, ayat 3, coba baca. Keraskan suaranya. Berarti ayat 3, ayat 4. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Apapun yang diucapkan oleh Nabi Muhammad itu bukan dari nafsu pribadinya. In huwa illa wahyu yuha. Semua yang diucapkan oleh Nabi Muhammad adalah wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Jelas? Ini enaknya Pak ngaji di pesantren, anak-anak hafiz Quran. Gak usah buka ayat, buka surat. Itu suruh buka, itu paling-paling buka untuk terjemahan. Anak-anak ini alhamdulillah proses, dan bahkan sudah ada yang hafal Al-Quran 30 juzuk. Alhamdulillah. Kita lanjut. Jadi paham kita sekarang ya. Beriman kepada apa saja yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis beliau. Jangan ada yang ditolak. Baik, sebelum kita lanjut, ada pertanyaan tidak tentang materi yang baru saja kita sampaikan? Silakan. Bapak kita mau bertanya itu. Silakan Pak Aldi. Kalau belum siap, dia masih muslimah. Beda dengan orang yang membenci pakai jilbab, menolak jilbab. Beda ya. Kalau dia mengatakan belum siap, dia hanya wanita muslimah pendosa. Tapi dia tetap muslimah. Dia hanyalah wanita muslimah pemaksiat kepada Allah, tapi dia tetap muslimah. Paham? Bagus ini pertanyaan macam ini, supaya nggak semua orang pula asal nggak pakai jilbab dia kafir. Jadi tukang kafir kita jadinya. Jadi yang kita kafirkan sesuai dengan yang Allah katakan saja, yang membenci. Tapi kalau nggak membenci nggak apa-apa. Ya, tidak membenci dia. Ada orang bercadar, dia tidak membenci, tetapi istrinya bercadar, dia katakan, "Dedek, susah aku melihat kecantikanmu." Abang, aku ingin bercadar, Bang. Ya bagus-bagus saja bercadar, tapi di depanku janganlah. Ini sah-sah saja, oke? Saya dulu dibeli rezeki. Itu saya beli lembu 18 ekor. Itu habis. Memang saya tidak keluarkan, tidak penuh. Saya bayar cuma separuh. Jadi tidak habis lembu saya itu sampai memang gara-gara tak bayar. Ada hadisnya, sahih. Ya. Apa kata Rasulullah, Bu? Ini pertanyaan Bapak, Ibu dengar nggak tadi? Beliau dulu waktu ada rezeki, beli lembu 18 ekor. Ya, kemudian habis semuanya, binasa. Kenapa? Zakatnya malas beliau keluarkan. Maka hadisnya begini, ma min malin khalatathu sadaqah illa ahlakathu. Sedekah, seluruh ulama ahli hadis dan ulama fikih sepakat mengatakan arti sedekah dalam hadis ini adalah zakat. Seluruh harta yang zakatnya tidak dikeluarkan, Allah akan binasakan harta itu. Allah binasakan. Ma min malin khalatathu sadaqah illa ahlakathu. Setiap harta kita punya tabungan, enggak kita keluarkan zakatnya, insya Allah tabungan itu akan ludes. Itu gara-gara apa? Zakatnya enggak dikeluarin. Ya, hati-hati. Habis. Sekarang nyesal kan? Tobatlah. Kita tobat karena dulu kita ada kewajiban tapi tidak kita keluarkan kewajibannya. Oke? Cukup ya sampai di sini. Berarti masih walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Baru sampai situ baru. Besok pertemuan berikutnya Rabu yang akan datang wa ma unzila min qablika. Dan apa-apa yang diturunkan dari sebelum engkau.
Demikian saja, mari kita laksanakan sholat isya berjamaah. Habis sisa udah nggak ada lagi. Kenapa? Kita udah isi dengan tanya jawab. Jadi kajian kita hanya sampai sholat isya saja. Mari kita tutup dengan minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.